Batik Tulis Kebon Indah merupakan kelompok batik yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang berada di Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kelompok ini didirikan setelah terjadinya gempa pada tahun 2006 yang berdampak besar pada perekonomian warga setempat, sehingga muncullah inisiatif untuk memulihkan kembali perekonomian di daerah tersebut dengan mendirikan kelompok Batik Tulis Kebon Indah pada tanggal 10 Februari 2010. Beragam corak batik yang dihasilkan oleh Batik Tulis Kebon Indah sudah banyak dikenal luas dengan kualitasnya yang bagus. Berdirinya Batik Kebon tentunya tidak terlepas dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya kelompok ini, diharapkan bisa memajukan perekonomian ibu-ibu batik kebon itu sendiri. Berbagai koleksi batik tulis telah banyak dihasilkan oleh Batik Tulis Kebon Indah. Untuk membuat sebuah batik tulis diperlukan beberapa alat dan bahan, diantaranya adalah canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis. Bahan yang kedua adalah kain. Kain yang sering digunakan dalam pembuatan batik biasanya adalah kain mori. Kain mori sangat halus dan juga nyaman untuk dipakai. Bahan yang ketiga adalah panci rebus. Panci yang digunakan dalam proses ini merupakan panci sederhana yang digunakan untuk merebus kain. Kemudian bahan selanjutnya adalah pewarna. Pewarna yang digunakan oleh Batik Tulis Kebon Indah merupakan pewarna alami. Contohnya ada indigo, mahoni, daun mangga, daun jati, jambal, tinggi, dan jolawi. Bahan yang kelima adalah pengunci warna. Bahan ini bertujuan agar warna yang dicelupkan ke dalam batik tidak luntur. Pengunci warna pada pembuatan batik antara lain tawas, kapur, dan tunjung. Bahan yang keenam adalah kompor batik. Kompor batik merupakan kompor listrik ramah lingkungan yang sering digunakan para pengrajin di Batik Tulis Kebon Indah. Bahan yang ketujuh adalah lilin atau malam. Dalam proses pembuatan batik tulis, malam digunakan sebagai penutup bagian kain agar tidak terkena warna dalam proses pewarnaan. Bahan yang terakhir adalah gawangan atau kayu spandram. Biasanya kayu spandram digunakan oleh para pengrajin untuk membentangkan kertas atau kain. Setelah mengetahui alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan batik tulis, sekarang masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama adalah pembuatan pola. Biasanya pembuatan pola bertujuan untuk membuat sketsa awal sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pengerjaan ini dilakukan di atas kertas putih yang nantinya pola tersebut akan dipindahkan ke kain batik. Selanjutnya, proses yang kedua adalah jiplak. Jiplak merupakan pembuatan ulang pola batik yang biasanya dilakukan dengan cara menduplikasi pola yang sudah dibuat di atas kain. Proses ini sering disebut menyorek atau mengeblat. Proses ini perlu ketelitian yang tinggi agar pola batik yang dibuat tidak salah.
Masuk ke tahap ketiga yaitu mencanting. Proses mencanting merupakan penggambaran pola menggunakan canting yang sudah diisi oleh malam atau lilin yang dilakukan di atas kain. Ini bertujuan agar pola yang diberi malam tidak akan terkena warna saat proses pewarnaan. Sebelum masuk ke pewarnaan, kain batik harus melewati TRO. Proses TRO bertujuan agar saat proses pewarnaan, warna dapat dengan mudah meresap ke dalam kain. Kain batik yang sudah dicanting menggunakan malam langsung masuk ke proses pewarnaan. Proses ini bisa dilakukan puluhan kali tergantung dari intensitas dan jumlah varian warna. Selanjutnya adalah proses penjemuran pertama. Penjemuran dilakukan agar proses penyerapan warna batik menyerap dengan sempurna. Selanjutnya adalah proses bironi. Bironi merupakan proses penutupan warna motif dengan malam. Ini bertujuan agar saat proses pewarnaan kedua, motif warna yang ditutupi warnanya masih akan terjaga. Seperti tahap pertama, pewarnaan kedua juga melewati proses TRO. Proses pencelupan TRO yang kedua bertujuan agar menghilangkan zat penghalang pada kain. Setelah proses pewarnaan selesai, maka kain harus langsung dijemur. Untuk proses selanjutnya adalah ngelorot. Ngelorot merupakan proses penghilangan malam dengan merendam kain menggunakan air mendidih. Ini bertujuan agar pelepasan lilin dapat dilakukan dengan mudah. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan batik tulis. Setelah proses ngelorot tadi, batik tulis dijemur kembali. Ini merupakan kain batik yang sudah jadi. Batik tulis Kebun Indah sudah dikenal di seluruh Indonesia dengan kualitasnya yang sangat bagus. Kalian juga bisa mendapatkan kain batik tulis ini dengan menghubungi sosial media dan marketplace batik tulis Kebun Indah.